Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin bi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Melanjutkan pertemuan yang minggu lalu, kita masuk ke pembahasan Imam Hasan Al-Basri. Abdullah Al-Haddad dalam qasidahnya bilang wa Abi Sa'id An-Nasih Al-Mutabari'i. Yakni yang dimaksud adalah Imam Hasan Ibn Abil Husain Al-Basri. Al-Basri karena beliau tinggalnya di daerah Basrah. Ditanya sebagian ulama di zamannya, sebaik-baik tabi'in itu sebetulnya Hasan Al-Basri atau Uwais Al-Qarni. Sebagian bilang Uwais Al-Qarni, tapi sebagian menyatakan bahwa kedudukannya sama di kalangan para tabi'in. Imam Hasan Al-Basri itu abahnya adalah orang daerah Nasyan. Nasyan itu kalau sekarang ya Basrah, tapi belum masuk ke dalam Basrah, masih daerah desanya. Fasubiya fahuwa maula al-Ansar, maula Zaid bin Thabit al-Ansari. Dulu bapaknya ini orang Nasrani, kemudian ditawan sama salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Zaid bin Thabit, orang Ansar. Kemudian diberdekakan sama Zaid bin Thabit ketika sudah masuk ke dalam agama Islam. Ibunya maula Ummu Salamah, ibunya itu budaknya Ummu Salamah, istrinya Rasulullah SAW. Ismuha Khairiyah, nama ibunya adalah Khairiyah. Khairiyah kalau sekarang ya. Khairiyah. Jadi dulu waktu Hasan Al-Basri ini masih bayi, pernah satu waktu Hasan Al-Basri ini nangis. Ibunya ditinggal sama ibunya, nangis. Tidak ada yang bisa nyusui. Sama Ummu Salamah diambil, disusui sama Ummu Salamah walaupun tidak keluar air susunya. Tapi karena keberkahannya nempel sama kulitnya Ummu Salamah ini, sama Allah Subhanahu wa taala, Hasan Al-Basri ini lisannya fasih dan penuh hikmah. Keberkahan istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawa anha Ibn Al-Hasan wa Sa'id. Ibnaha Al-Hasan wa Sa'id. Meriwayatkan dari ibunya Hasan Al-Basri ini, yakni Sayyidina Hasan Al-Basri sendiri dan saudaranya Sa'id namanya. Jadi ibunya ini juga termasuk periwayat hadis karena dekat sama istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulida radhiyallahu anhu li sanataini baqiyatan min khilafati Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Lahir 2 tahun sebelum meninggalnya Sayyidina Umar bin Khattab. Ra'a 20 aw 30 aw 100 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini pernah duduk melihat lebih dari 20 bahkan sampai 100 daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata fi syahri Rajab sanah 16 wa 100. Meninggal di bulan Rajab tahun 116 Hijriah. Bahwa Ibnu Tis'ah wa Thamanina sana, umurnya 89 tahun meninggal dunia. Berkata Malik bin Dinar, qana Al-Hasan idza aqbala fa ka'annama aqbala min dafni ummi. Sayyidina Hasan Al-Basri ini kalau datang itu seakan-akan dia datang ke pemakamannya ibunya. Jadi dalam keadaan sedih, mukanya murung terus kalau datang ke majelis. Karena orangnya takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza takallama fa ka'annama narun tasa'aru min fawqi ra'sihi. Kalau ngomong itu seakan-akan di kepalanya ada apinya. Jadi takut, tidak banyak ngomong. Sekali wedi nek luput salah omongan. Jaga-jaga. Wa idza qa'ada fa ka'annama huwa asyaru quriba litudriba unqah. Kalau duduk itu seakan-akan seorang tawanan yang mau dipenggal kepalanya, nunduk terus. Tidak pernah ngangkat kepala. Walamma mata Al-Hasan ra'a ba'dul munadin yunadi finas sama. Waktu Hasan Al-Basri ini meninggal dunia, ada seorang itu mimpi, dia dengarkan suara dari langit, Anallah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih anak cucu Adam, kemudian anak cucu daripada Nabi Nuh, anak cucu daripada Nabi Ibrahim dan keluarga Imran atas alam semesta ini. Ini berarti yang dipasrahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di muka bumi itu anak cucu Adam, bukan dari bangsa jin, bukan dari bangsa syaitan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih dari anak cucu Nabi Adam itu anak cucunya Nabi Nuh. Pilihan. Dari anak cucunya Nabi Nuh yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keluarga Nabi Ibrahim. Dimana dari keluarga Nabi Ibrahim ini keluar 2 suku, yaitu dari Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ishak menurunkan Bani Israel, Nabi Ismail menurunkan kita sebagai orang Arab Al-Ba'idah. Kemudian
dari Nabi Ibrahim dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga Imran. Keluarga Imran ini termasuk Nabi Musa, Nabi Harun, Sayyidah Maryam, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih Hasan Al-Basri untuk penghuni di zamannya, yakni dijadikan qudwah dan contoh di masa kehidupan beliau. Wa kana kalam Al-Hasan yusbihu kalam al-anbiya. Sayyidina Hasan Al-Basri ini kalau ngomong kayak omongannya para nabi. Semua ucapan dan perbuatannya beliau itu bisa diambil contoh. Kalau ucapan nabi itu kan qaul wal af'al, itu sunnah jadinya. Ini Hasan Al-Basri ini seakan-akan seperti itu. Ucapan dan perbuatannya bisa mendatangkan pahala kalau dicontoh. Wa kana syadidul khauf min Allah taala, orang yang sangat takut sama Allah Subhanahu wa taala. Wa kana atwalan nasi sukutan, orang yang paling banyak diam, enggak kasir kalam, enggak ngoceh we. In amara bi amrin kana a'malan nas bihi. Kalau memerintahkan perbuatan kebaikan, dia yang memberikan contoh pertama kali bahwa dia harus melakukan perbuatan perbaikan tersebut lebih daripada orang lain. Jadi tidak asal nyuruh tapi dia memberikan contoh, bahkan contoh yang lebih daripada orang lain. Wa idanaha an nahyin kana anhan nas anhu. Kalau dia memberikan satu larangan kepada orang lain, dia juga memberikan contoh bahwa dia menghindari larangan tersebut lebih daripada orang lain. Mustaghniyan anin nas ma'a hajatihim ilaihim. Orang yang tidak butuh sama orang sama sekali, tidak mengharapkan orang sama sekali, tapi dia diharapkan sama orang. Tidak istighna anin nas. Orang mau kayak apa we tidak terserah. Tidak membutuhi hartanya orang, tidak membutuhi kedudukannya orang, tidak membutuhi celaannya orang, tapi orang itu butuh sama Hasan Al-Basri. Asbahum sariratahu bi sariratun bi alaniyatin. Dohirnya Hasan Al-Basri itu sama kayak batinnya. Perbuatan batin dohirnya dia, kebaikan dohirnya dia, ya batinnya dia seperti itu. Tidak ada bedanya di belakang sama di depan, itu sama saja Hasan Al-Basri. Qaulan wa fi'lan, baik itu perbuatan atau ucapannya. Wa kana idza asbaha wa idza amsa qala li ahli salasa marrat. Kalau tidak pagi atau sore pasti bengok sama keluarganya. Ngomong sama keluarganya 3 kali, ya ahla saufikum qalilan. Wahai keluargaku, ketahuilah waktumu di dunia ini tinggal sedikit. Saben pagi, kalau tidak saben sore, itu keluarganya diingatkan terus bahwa kehidupan umur inti di dunia itu semakin hari semakin sedikit. Yakni kita disuruh persiapan terus daripada pagi dan malam untuk senantiasa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala radhiyallahu taala anhu inna rajulan ya'malu bil hasanah fatakunu nuran fi qalbihi wa quwwatan fi badanihi. Berkata Sayyidina Hasan Al-Basri daripada nasihatnya beliau, kalau seorang laki-laki seorang itu beramal perbuatan baik, maka perbuatan baik itu akan menjadi nur, cahaya bagi dia. Kemudian quwwatan fi badanihi, kuat di badannya. Badannya itu untuk beramal ibadah kuat. Yakni nur maksudnya apa? Bersih mukanya. Kadang orang ini kalau sering beramal ibadah, sering sujud, asar sujudnya itu kelihatan. Bukan batok hitam ya. Itu diduaduk-daduk oleh batok hitam. Tapi orang yang sering sujud walaupun kulitnya hitam, tapi mukanya berseri-seri, dilihat itu enak, dilihat itu nyeneng. Nah, wa quwwatan fi badanihi. Kemudian kalau dia beramal ibadah tidak capek. Makanya tidak heran kalau kayak orang Habib Ali Habsyi ini, kalau tarawih kan 20 rakaat 10 juz bermalam. Ini 3 hari sekali khataman. Karena apa? Ya sungguh-sungguh dia beramal ibadahnya. Jadi amalan taatnya dia buat dia kuat dalam beramal ibadah dengan fokus ya. Kita orang ini kan tarawih kan sudah mulai Sayyidina Umar sudah malas berdirinya kan. Ya toh. Kemudian wa inna rajulan ya'malu bi sayyi'at fatakunu dhulmatan fi qalbihi wa wahnan fi badanihi. Nah, kalau orang beramal buruk menjadikan hatinya itu gelap. Nah, ya ini tidak bisa menerima nasihat, tidak bisa mendengarkan nasihat, bahkan dilihat tidak enak. Walaupun orangnya mengenal, tapi karena dia suka beramal buruk, nyumpeki dia. Risih kita duduk di dekatnya. Wahnan fi badani, dan melemahkan badannya. Kalau kita beramal ibadah, yakni sholat, puasa dan lain sebagainya, masih merasa capek, takban, itu berarti ada yang tidak beres dalam diri kita. Berarti ada sayi'ah yang menyebabkan wahnan di badan kita, membuatkan lemah di badan kita. Nah, itu yang perlu dikoreksi. Wa qala rahimahullah al-muslim la ya'kulu fi kulli batnihi. Radhiyallahu ta'ala anhu, beliau juga berkata,
seorang muslim itu seyogyanya kalau makan tidak memenuhi perutnya. Ya, ini tidak rakus, tidak harus kenyang, tidak harus dia mendapatkan semua apa yang dia inginkan. Tidak. Yang dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala ya sudah diterima. Perumpamaan wasiatnya ya, nasihatnya ya. Ya, ini maksudnya kalau makan tidak usah kenyang-kenyang itu berarti kalau dikasih sama Allah sesuai kebutuhannya dia tidak usah nyari yang lain. Hari ini dikasih 10.000, kebutuhannya emang hari itu 10.000 berarti. Hari ini 10 juta ya kebutuhannya berarti 10 juta. Tidak bisa nambah, tidak bisa lebih. Mau keselnya kayak apa ngoyak tidak mungkin dapat. Sama Allah hari itu butuhnya cuma 10.000 kok. Wala tazalu wasiyata tahta jambi. Dan kalau mau tidur itu pasti naruh wasiat di lempengnya dia. Maksudnya apa? Setiap mau tidur dia harus ingat kematian. Kalau siapa tahu dia merem, melek sudah beda alam. Dan merem bisa jadi dia sama Allah Subhanahu Wa Taala tidur juga sambil diambil nyawanya. Juga harus persiapan. Waqala aidan al-mu'min fid dunya kal gharib la yunafis fi azaha wa la yadzah min man dallaha. Orang itu, orang mukmin di dunia itu seperti seorang musafir. Yakni tidak berharap saing-saingan, juga tidak merasa terhina kalau dihinakan. Jadi kayak orang mampir ngombe, mampir rest area. Orang di rest area dihina sama orang di rest area, tidak jadi problem, tidak kenal. Habis itu kita jalan. Ada orang turun dari rest area dipuji, ya Allah ente ini masya Allah gini. Tidak kenal. Habis itu tidak ketemu lagi. Ini sudah tidak ngefek buat kehidupan kita. Oleh Sayyidina Ali, ad-dunya darul mamat, laisat darul maqam. Fakhudhu lima marrikum lima qarrikum. Dunia itu tempat lewat, bukan tempat singgah. Maka ambil secukupnya ketika ente lewat untuk bekal ente di tempat yang kekal. Ente di rest area, cuman hajat kencing, beli makanan, minuman, selesai jalan lagi. Kalau ketika mau jalan itu malas, berarti ada yang tidak beres. Tujuan ke Surabaya, mampir rest area. Anak mikir sih, nanti di Surabaya anak diamui. Di Surabaya anak ketemu orang tidak enak. Berarti ada yang tidak beres dalam kita beramal di dunia. Orang takut mati itu berarti orang ada salah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang takut mati berarti dia punya kesalahan sama Allah Subhanahu Wa Taala yang jangan sampai anak ketemu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Diundur. Kalau orang tidak takut mati berarti dia tidak punya apa-apa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Linnasi halun walahu halun. Manusia itu punya hal sendiri dan orang kita juga punya hal sendiri. Sudah nafsi-nafsi. Tidak ada yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak mungkin tidak ada yang bermanfaat. Harta kita, wala anak keturunan kita, wala sahib kita. Yang bermanfaat adalah hati yang bersih ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala la tutibu li ahadin al-hayah illa fil jannah. Tidak mungkin merasakan nikmatnya hidup di dunia, rasanya nikmatnya hidup kecuali kita di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada hidup itu ya tidak nikmat. Kita di ujian pertama kita dalam menjalani kehidupan itu kita dihidupkan sama Allah Subhanahu Wa Taala di dunia. Itu ujian buat kita. Dan yang paling nikmat itu ketika kita mengakhiri ujian hidup kita ketika masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Rahimallahu abdan ja'alal humum huma wahidan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati seorang hamba yang menjadikan keinginannya dia, fokusnya dia cuma satu, yaitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang dia perbuat, apapun yang dia kerjakan itu meminta ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian fa'akala kasrah wala bisa khalqan wala saqal bil ard wastahada fil ibadah wa baka 'ala al khati'ah wa talaba hadha rahmah wa haraba min hadzal adab. Ya, ini apa? Dia makan itu secukupnya. Kemudian memakai baju ya secukupnya. Kemudian duduk di bawah, yakni tidak merasa sombong, tidak merasa dia memiliki segalanya. Wastahada fil ibadah, beristihad sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menangisi kesalahannya dan meminta rahmat sama Allah Subhanahu Wa Taala serta menjauhi hal-hal yang menjadikan terkena azabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Resepnya hidup di dunia, kalau mau tujuannya satu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu nerima apa adanya, qanaah atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dikasih baju apa adanya sudah, tidak usah nuntut A B C D Z.
hari ini dikasih makan ini, ya sudah, dapatnya itu ya itu. Nah, duduk di bawah, tidak merasa tinggi, tidak merasa dia paling lebih daripada yang lain. Kita ini minha wa ilaiha, dari sini ya baliknya ke sini, dari tanah baliknya ke tanah, dari bumi baliknya ke bumi. Pada satu waktu Harun al-Rasyid didatangi satu orang sufi, cinta sama orang sufi. Harun al-Rasyid dia datang, kemudian didudukkan di singgasananya Harun al-Rasyid. Dia malah duduk di bawah. Aduh ta'al minha wa ilaiha, kita ini dari sini ada ke sini. Nasihat yang berharga dari Harun al-Rasyid. Sama-sama duduk orang dua di bawah. Selesai dia ngomong sama Harun al-Rasyid, ana minta ente ambilkan air. Yes, diambilkan air. Dia minum, alhamdulillah. Terus kasih ke Harun al-Rasyid, ente minum coba. Zain, alhamdulillah. Taruh. Sekarang ente tak kasih pertanyaan katanya orang sufi tadi. Kalau ente ngelaknya luar biasa, tidak ada air kecuali satu gelas itu tadi. Mau ente beli pakai apa? Kata Harun al-Rasyid, saya beli separuh istana saya, kerajaan saya. Zain, ente minum lagi. Diminum lagi. Selesai diminum lagi, bilang nih orang sufi Harun al-Rasyid, sekarang ketika sudah ente minum, tidak bisa ente keluarkan sama sekali, tidak bisa ente kencing. Ente mau berobat, ente bayar pakai apa obat itu? Saya bayar dokternya yang bisa mengeluarkan kencing saya ini separuh istana saya yang lain. Nah, terus guyunya langsung punya. Kata lo, dunia kedudukan kau, tahta kau, cuman seharga satu gelas air. Tidak ada regonya. Air diminum, air dikeluarkan. Kau jual semua itu buat kau nyehatkan, kau bisa minum sama kau bisa ngolah. Kau ketahui lah Harun al-Rasyid hidup di dunia ini bukan nyari kedudukan, bukan nyari harta, tapi tadi mencari keridhaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu waktu Harun al-Rasyid ziarah ke kuburnya para pendahulunya dia. Ziarah sama tentara-tentaranya sama pembesar-pembesar daripada kerajaan. Datang satu orang namanya Bahlul ini orang pintar, orang ahli hikmah. Bahlul datang terus dilihat sama Harun al-Rasyid. Sudah mau dipenggal sama pengawalnya Harun al-Rasyid ketika mendekati Harun al-Rasyid. Datang dia bilang, jangan dipenggal. Mendekati Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid bilang sama Bahlul ini, ana minta nasihat. Ente mau nasihat apa? Ente lihat ini kubur, itu kerajaan. Ini kubur orang-orang terdahulu ente yang jadi khalifah. Itu sebelumnya kayak ente ini jadi raja-raja, tapi akhirnya baliknya ke kubur. Ente ziarah ini nasihat buat ente. Nah, ente delok pengawal ente, prajurit ente, baliknya nanti bakal ente yang ente ziarah ini tadi jadi tanah. Cuman dengerin itu tuh, betul. Mau sebesar apapun kekuasaan yang anda punya, harta yang anda punya, pasti baliknya ke tanah. Pasti baliknya ke tanah. Kemudian ketika dia dinasihati seperti itu, Farhan Harun al-Rasyid. Oke, ente mau apa? Tak tanggung nafkah ente, tak tanggung makan ente, tak tanggung hidup ente. Tahu? Ente mau minta apa? Guru ini Bahlul. Gitu. Yang ngasih Harun al-Rasyid sama yang ngasih anak. Jadi tidak mungkin yang ngasih Harun al-Rasyid lupa sama anak. Terus ditinggal. Kemudian Yaqulullahu ta'ala idza alimtu anna al-ghaliba 'ala 'abdin tamassaka bi ta'ati manantu 'alaihi bil istighala bi wal qanta'a ilayya. Kalau saya tahu, jika saya mengetahui sebagian daripada hamba saya ini meluangkan sebagian waktunya untuk fokus kepada saya, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saya bakal anugerahkan kepada dia seluruh kehidupannya fokus kepada saya. Tujuan hidupnya fokus kepada saya. Yakni maksudnya kalau kita mau melonggarkan waktu kita, fokus betul satu waktu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dikasih pemberian, dikasih anugerah, bakal di setiap gerakan kita itu fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya satu waktu, kita khususkan untuk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bakal dikasih jalan. Setiap waktu kita itu fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita kerja cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, menghidupi keluarga, membantu orang yang tidak mampu, menafkahi orang tua. Itu semua jadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala secara tidak kita sadari. Pada hakikatnya walaupun tidak kita niati, itu diarahkan sama Allah Subhanahu wa taala jadi keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memang betul-betul melaksanakan ibadah itu fokus kepada Allah Subhanahu wa taala pada satu waktu, nanti lainnya ditarik sama Allah Subhanahu wa taala. Aktiru minal istighfar fi buyutikum wa ala mawaidikum wa fi tariqikum wa fi aswaqikum wa fi majalisikum wa aina ma kuntum fa innakum la tadruna ma tatanzilul maghfirah. Nah, kemudian beliau menasihatkan bahwa perbanyaklah istighfar, baik itu di rumah kalian, ketika ada jamuan makan, ataupun di jalan, di pasar, ketika kalian duduk-duduk, dimanapun kalian berada, itu perbanyaklah istighfar. Karena kita tidak tahu kapan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu turun. Entah ketika kita istighfar mau makan, atau ketika istighfar mau majelis, atau kita ketika istighfar mau ke pasar, itu tidak tahu rahmat Allah Subhanahu wa taala turun di mana. Maka kita dipersuruh berbanyak untuk beristighfar. Ya bani Adam, ashaban nas bi ayyi khulqin syi'ta yashabuka bimislih. Wahai putra Adam, wahai anak turunnya Adam, engkau berakhlaklah, bersohib, menyohib, bertemanlah kepada seseorang dengan akhlak terserah ini. Nanti baliknya juga kayak gitu. Baik sama orang, ya dibalas baik. Buruk sama orang, ya dibalas buruk sama orang. Kita datang sama orang pas kita butuh, ya nanti ada orang-orang yang datang sama kita ya pas dia butuh dong. Kita datang kepada orang ketika dia membutuhkan. Nanti suatu saat dibalas ada orang yang datang ketika butuh. Apapun yang kita lakukan kepada orang lain itu cerminan diri kita. Apapun yang orang lain lakukan kepada kita itu cerminan diri kita melakukan kepada orang lain. Kalau kita baik sama orang lain, ya orang lain balik baik kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau kita berbuat buruk kepada orang lain, buruknya orang itu balik kepada ada orang yang hina kita. Berarti pernah kita menghina orang. Ada orang yang muji kita, berarti kita pernah muji orang. Ada orang yang pernah menghina kita, berarti kita pernah menghina orang. Jadi perbuatan orang itu cermin buat diri kita sendiri. Kemudian wa ma ubidallahu bimisli tulal khauf, dan tidak ada ibadah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan banyak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal mu'min jama'a ihsanan wa isfaqan. Sesungguhnya ciri-ciri orang mukmin itu dia menggabungkan antara perbuatan baik dan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Roja sama khauf itu seimbang. Dia berbuat baik, berusaha berbuat baik, tapi dia tidak merasa aman dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia rojak tok tanpa ada khauf, tidak bisa mabur kayak sayap. Rojak tok kanan, tidak ada khaufnya kiri, tidak bisa terbang. Rojak sama khauf harus seimbang. Khauf tok tidak ada pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya pasti kita merasa takut terus. Akhirnya tidak mungkin masuk surga, mungkin masuk surga terus. Akhirnya hidup dengan was-was. Makanya rojak dan khauf itu harus seimbang. Tapi untuk sebagian sadar kita itu rojak tidak ada, khauf tok. Kita orang ini kan punya pondasi ilmu, amal, khauf, wara' wal ikhlas. Tidak ada rojaknya. Ilmu diamalkan, takut sama Allah Subhanahu wa taala, muamal, khauf, wara' sama Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan haram dan ikhlas. Rojaknya tidak didapat. Orang akhir zaman ini kalau dikasih rojak, akhirnya tidak ada yang beramal. Nah, dikasih zen terus, buat apa nggak beramal? Misalnya sudah jamin masuk surga, orang muslim kabeh masuk surga, kita mampir rokok sedikit tidak apa-apa, yang penting akhirnya masuk surga. Akhirnya gitu, ya toh. Oke, suruh banyak khaufnya daripada rojaknya. Kita orang lihat apa-apa kita orang itu, walaupun dia tahu kemuliaan dan kekhususannya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, tapi tetap sholat sampai bengkak, ya 1000 rakaat, ya puasa, ya sholat tarawih 20 rakaat 10 juz dan lain sebagainya. Nah, tetap merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada. Wa innal munafiq jam'al isaatan wa amna. Tapi kalau orang munafik, ciri-ciri orang munafik itu dia perbanyak berbuat buruk, tapi dia merasa aman dari adabnya Allah Subhanahu wa taala. Maksiat terus, tidak beramal taat, terus dia merasa insya Allah masuk surga.
maksiat terus, tidak pernah beramal tapi sudah zen karena masuk surga. Ini ciri-ciri orang-orang munafik. Nah, kemudian beliau melantunkan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman innalladzina hum min khasyati rabbihim musyrikun. Dan mereka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang hatinya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah beramal banyak tapi masih punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang munafik berkata, "Innama utituhu ala ilmin indi." Sesungguhnya saya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini, harta, kedudukan dan lain sebagainya, itu karena ilmu yang saya punya. Dia merasa sombong dengan apa usahanya dia, itu bersama Allah Subhanahu wa taala dikasih. Saya dikasih ini semua ya karena ilmu usaha saya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Qala radhiyallahu anhu, "Law anna an-nasa idza ubtul min sultanihim bi syai' fazza'u ila Allah azza wa jal lam yalbasu an yarfa'uhu Allahu anhum." Jika seorang mukmin manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi penguasa, maka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera beristighfar, segera tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada penguasa yang zalim, rakyatnya segera suruh tobat. Nah, tidak mungkin dikasih penguasa yang zalim kalau rakyatnya tidak berbuat maksiat. Banyak berbuat maksiat rakyatnya sama Allah tambah diuji, dikasih pemimpin yang zalim tambah ditekan. Tapi ketika rakyat itu baik, pasti sama Allah Subhanahu wa taala dianugerahi pemimpin yang baik. Kalau kita merasa pimpinan kita ini sudah tidak baik sama kita, berarti kita seru-seru cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah diangkat itu musibahnya kepada kita semua. Qala rahimahullahu taala usulus syarri salasatun. Beliau berkata rahimahullah, pokoknya perbuatan buruk itu ada 3. Furu'uhu sitah, dan cabangnya itu ada 6. Fal usul, pokoknya apa saja? Al-fakhr, berbangga diri. Berbangga diri itu pokok daripada keburukan. Wa hubbus sana, senang dipuji, itu pokok daripada keburukan. Wa hubbud dunia, dan cinta kepada dunia, ambisius kepada dunia, itu pokok daripada keburukan. Dan cabangnya itu hubur riasa, cinta pangkat. Orang kalau sudah cinta pangkat, nanti baliknya ke cinta dunia, baliknya ke cinta pujian, baliknya sombong. Wa hubbul fakhr, cinta fakhr, berbangga-bangga diri. Itu cabangnya. Wa hubbut thana, wa hubbut thana, dan cinta pujian. Wa hubbus syaba', cinta kekenyangan. Nah, maksudnya apa? Pengen harus full terus apa yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini dia kumpul-kumpulkan terus. Wa hubbun naum, sering tidur. Sering tidur itu juga termasuk daripada faraknya keburukan. Wa hubbur raha, dan sering malas-malasan, sering santai, leh-leh, malas ini, malas itu pokoknya cabang daripada keburukan. Kemudian waqala man ahabba dunya dhahaba khauful akhirah min qalbihi. Orang itu kalau cinta dunia sama Allah Subhanahu wa taala bakal dicabut rasa takutnya, kepada akhirat daripada itu. Kalau fokusnya ke dunia terus, enggak mungkin takut sama akhirat. Enggak mungkin takut azab, enggak mungkin takut kematian. Kalau fokus hidupnya kepada dunia. Wala yaftahu abdun ala nafsihi baban minad dunya illa sudda alaihi asyra abwab minal amal al akhirah. Orang itu kalau sudah buka di hatinya sedikit ambisius kepada dunia, sama Allah Subhanahu wa taala bakal disudah. Disudah itu dikunci yang enggak bisa dibuka. Kalau akhlak itu kunci yang bisa dibuka. Ghuliqal bab, pintu dikunci, nanti bisa dibuka lagi. Tapi kalau sudah ditutup yang enggak bisa dibuka lagi. Kalau orang sudah buka celah ambisius kepada dunia, sama Allah Subhanahu wa taala dikunci dirinya dari 10 amal kebaikan akhirat. Buka celah, apalagi buka selebar-lebarnya. Bukan 10 lagi, bahkan tidak ada persiapan untuk beramal akhirat. Wal iyadu billah min dzalik. Wal amilu ala ghairi ilmin kasair ala ghairi thariq. Orang yang beramal tanpa ilmu itu dia seperti orang yang berjalan tanpa tujuan, nggak tahu arahnya kemana. Orang beramal tanpa ilmu seperti orang berjalan tanpa tujuan, mau kemana, nggak tahu.
niatnya baik tapi jadinya tidak baik. Niatnya mau diamalkan untuk kebaikan tapi akhirnya tidak menjadi kebaikan buat dirinya. Niatnya dia mau sholat dengan baik tapi kemudian dia ngantongi bangkai. Ada kan ceritanya itu dia. Tidak tahu ilmu, ternyata bangkai itu dari najis, akhirnya sholatnya selama puluhan tahun tidak diterima. Makanya orang itu kalau mau beramal harus ada ilmunya, ada tuntunannya. Orang mau nyetir mobil, ya harus ada ilmunya. Jangan gajo beli mobil tidak bisa nyetir mobil, nabrak. Nah, masak, ya harus ada ilmunya. Semua yang kita amalkan ini ada ilmunya. Tidak mungkin tidak ada ilmunya. Nyetir mobil, masak, sholat, tata rias, semua ada ilmunya. Kalau tidak pakai ilmu, kacau semua. Nyetir mobil tidak pakai ilmu, nabrak. Masak tidak pakai ilmu, tidak enak masaknya, tidak bisa dimakan. Rias tidak pakai ilmu, jadinya badut. Dan lain sebagainya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini ada ilmunya, didasari dengan ilmu. Tidak cuman gajo beramal. Wa ma yafsiduhu aktsara mimma yuslihu. Dan orang yang beramal tanpa ilmu itu keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Wala tazalu kariman ala ikhwanik ma lam tahtaj ila ma fihi aidihim. Dan orang itu akan dianggap mulia, dianggap wibawa di mata orang lain ketika dia tidak membutuhkan apa yang ada di diri orang lain. Ada sahibnya punya apa, dia tidak butuh sama itu. Kalau dia merasa butuh dengan itu, dianggap oh ini orang butuhan. Oh ini orang mintaan. Tidak mungkin ada wibawanya di sisi ashabnya. Tapi kalau dia tidak merasa butuh dengan orang lain, sama orang, dianggap ini orang yang wibawa. Harga dirinya dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Miskin ibn Adam. Radiya biddar halalaha hisab wa haramahal adab. Wallah miskin. Anak cucu Nabi Adam ini miskin katanya Hasan Al-Basri. Kenapa? Dia ini ridho sama biddar, sama dunia. Ridhonya sama dunia. Padahal dunia ini halalnya aja dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Haramnya pasti diadab. Kita nyari sesuatu yang halal di dunia, usaha yang halal itu di akhirat bakal dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Halalnya kita dihisab, apalagi haramnya. Pasti kena adabnya Allah Subhanahu wa taala. Yastaqilu maluhu wa la yastaqilu amaluhu. Merasa sedikit dalam harta. Kok saya segini-segini tok, enggak punya apa-apa. Tapi tidak merasa sedikit dalam beramal. Ngerasa kurang dalam apa yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala, tapi di dalam diri tidak pernah merasa punya sedikit amal. Jadi fokusnya kepada mengumpulkan harta bukan mengumpulkan amal. Alal aqsami wal amrati asad hadhihi dunya. Dan sesungguhnya dunia ini pondasinya itu adalah sakit dan penderitaan. Orang hidup di dunia itu pasti merasakan sakit, pasti merasakan penderitaan. Asas dan pondasinya ada sakit dan penderitaan. Fahabba katashum minal asqam wa tabra'u minal amrad hal taqdiruna ala tanju minal maut. Orang yang merasa sehat, merasa selamat dari penderitaan dan sehat dari penyakit, tapi dia tidak mungkin merasa selamat dari kematian. Hidup di dunia dikasih sama Allah Subhanahu wa taala nikmat luar biasa, harta ada, ibadah bisa, beramal bisa, tapi tidak mungkin selamat dari satu, yaitu kematian. Pasti ujung-ujungnya bakal mati. Pasti ujung-ujungnya bakal mati. Yang kaya kroso, ya Allah, kok kurang ya saya ngumpulin hartanya. Yang miskin kok kroso, saya ini kok miskin terus. Padahal itu semua dua orang itu ujung-ujungnya bakal tidak mungkin bisa selamat daripada kematian. Maka radhiyallahu taala anhu yahlifu annahu ma'azza ahadan min dirham illa adalahu Allah. Beliau radhiyallahu taala anhu pernah bersumpah, tidak mungkin orang yang memuliakan dunia walaupun sebiji satu dirham, seukuran satu dirham, pasti oleh Allah Subhanahu wa taala bakal dihinakan. Sama Allah Subhanahu wa taala bakal dihinakan. Menganggap dunia ini ada harganya, pasti sama Allah Subhanahu wa taala bakal dihina. Kata sebagian kalau tidak salah hadis, kalau dunia itu punya harga, punya qimah di sisi Allah Subhanahu wa taala seukuran satu sayap nyamuk, dan tidak ada harganya satu sayap nyamuk. Nah, itu tidak mungkin orang kafir dapat satu teguk air. Kalau punya harganya, kalau ada qimahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dunia ini, orang kafir tidak mungkin minum satu teguk air. Tidak bisa minum satu teguk air. Kalau ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dunia ini tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Wa kana yaqulu idza ra'aita fi waladika ma takrah fa'lam annahu syai'un taruddu bihi fa'ahsin. Sesungguhnya kalau kita ini melihat sesuatu yang tidak baik di anak-anak kita, ada sesuatu yang kita tidak senang kita lihat di anak kita, itu cerminan buat diri kita. Kita disuruh memperbaiki diri kita. Intinya apa? Cara mengatasi anak nakal itu bukan berarti kita langsung ngajar anak ini, galai anak ini, getak anak ini, enggak. Berarti itu juga pelajaran buat kita. Kalau anak ini nakal, berarti itu teguran buat kita. Ada yang tidak beres dulu bagi dia. Anak ini kok jawab kita, tidak nurut sama perintah kita. Berarti dulu enggak, kita ada sesuatu yang kita tidak jawab sama orang tua, tidak nurut sama orang tua. Berarti kita diminta untuk berbuat baik, menjadi contoh yang baik buat anak-anak itu. Yang dilihat pertama itu pasti orang tua, bukan orang lain. Nah, buah tidak jatuh, tidak jauh dari pohonnya. Kalau dia lihat orang tuanya ahlul masajid, dia lihat orang tuanya tidak pernah berkata kasar. Kalau orang tuanya mau berbuat sesuatu yang tidak baik, delik dari anaknya, anaknya bakal niru apa yang orang tua lakukan. Nah, mencerminkan baik di depan anaknya. Nah, tapi kalau dia lihat orang tuanya kasar, beringas, ngajar anak, seakan anak ini tidak ada harganya di sisi orang tuanya, nanti besarnya anak ini bakal ngelawan sama orang tuanya, akan menganggap orang tua ini tidak ada harganya di sisi anaknya, bakal diremehkan. Jadi cerminan mendidik anak itu cerminan kita mendidik diri kita sendiri. Wa qala syarrun nasi limayyit ahluhu yabkuna alaihi wa yahunu alaihi min qada'i dinihi wa illa nahwi hadza. Asyarun antum biqaulihi fi wasfihi an-nasihul mutabarri. Dan beliau terakhir nasihatnya beliau ini, seburuk-buruk orang kepada mayit itu keluarganya sendiri. Seburuk-buruk orang kepada mayit itu saudaranya sendiri. Yakni ahli warisnya sendiri. Dia menangisi ketika keluarganya meninggal, tapi tidak mau melunasi utangnya ini mayit. Padahal ini keluarganya sendiri. Malah rebutan warisan. Sibuk membagi warisnya sendiri, tapi tidak mau menyelesaikan urusannya ini. Seburuk-buruk orang itu adalah seburuk-buruk mayit itu adalah orang kepada mayit itu adalah keluarganya sendiri. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.